sebagai bukti bahwa dia itulah mau menggulung. Itulah salah satunya. Kau cepat Sementara sekali. ini Ya, saya berarti bertahan dia lama dan dia berarti. penyelesaian. Telah dibicarakan bahwa uang Soekarno ini punya keunikan, yaitu apabila ditaruh telapak tangan maka dia akan tadi menggulung bertemu dari ujung ke ujung. Halo guys, jumpa lagi dengan channel Tumanggur. Hari ini kita ke Museum Dait Lingga. Apa isinya nanti kita tengok. Inilah Dait Lingga, gunung yang di belakang saya ini. Ini dulu jadi mercusuar bagi orang-orang tua kita dari Tiongkok yang mau datang berlayar ke Indonesia. Untuk selengkapnya, mari nanti kita ke dalam untuk melihat apa isi di dalamnya. Persenjataan Bugis apa semua di rumah saya, bahkan saya dijuluki sebagai perjanjian Bugis dengan ini itu ada situ. Ada, itu kemarin ditandatangani oleh Pak Yusuf Kala ketika berkunjung kemari, karena memang antara Bugis dan Melayu itu dianggap sebagai mata putih dan mata hitam, takkan terpisahkan. Dengan perjanjian namanya Ikatan Simpul Mati. Oh, Simpul Mati. Ikatan dan simpul, jadi sudah diikat simpul lagi supaya lebih erat, bisa dipisah-pisahkan. Iya. Yang berhubungan dengan azimat yang tersimpan di Museum Lingam Jaya ini, salah satu contoh di antara yang ada, inilah baju yang dianggap sebagai baju kalimah atau baju wafat yang mengandung azimat, yang menurut penjebah adalah baju ini dipakai oleh para satria, laksamana, panglima ketika mau pergi perang, maka dipakailah baju dalamnya. Karena masyarakat menganggap bahwa baju ini sebagai simbol doa-doa penolak bala, kan? Istilahnya untuk tadi keselamatan terhadap kepada tadi Allah SWT. Nah, ini banyak lagi koleksi-koleksi yang berhubungan dengan apa ini juga tadi berhubungan dengan azimat. Nah, ini kain bengkong yang diikat di pinggang, dipakai karena warna merah ini selalu disimbolkan dengan satria tadi, pemberani, maka dipakai oleh laksamana juga sebagai tadi salah satu penangkal daripada senjata dan sebagainya. Bahkan menurut cerita yang memberi ini adalah pakaian yang dikenakan oleh Panglima Kawal, yaitu Cik Sulaiman atau Cik Empet ketika luka dan apa, bahkan katanya kain bengkong ini bisa menahan darah untuk keluar. Inilah dipakai oleh tadi Panglima Kawal. Pakaian baju kurung tadi Teluk Belanga. Oh, ini Teluk Belanga, Pak ya? Ini Teluk Belanga, ini bahan ramoy. Kalau sana tak berapa nampak kita karena ya Teluk Belanga lah. Teluk Belanga, tapi bahannya kadang-kadang ada bahan lacu dan sebagainya. Masalah bahan aja kan. Modelnya Teluk Belanga, dan ada juga cekak munsang. Ini Teluk Belanga juga. Dia kalau cekak munsang itu kancingnya 5, berkerah gitu. Berkerah tapi kerah bulat, Pak ya, kayak baju koko. Iya. Kayak baju koko. Piring mahal. Iya. Jadi piring mahal. Ini termasuk piring mahal, song. Ini juga lumayan. Ini bahannya batu, ini mengandung sejuk, itu selalu dikaitkan dengan orang anti basi dan sebagainya. Iya. Karena dia bahannya bahan batu, ya. Batu alam, Pak ya. Batu alam yang mengandung sejuk. Sementara yang lain ini ada dari porselen, kalau ini dari tanah Eropa. Oh, ini Eropa, Pak ya? Iya, ini selalu disebut orang dengan mahkota Mesir, karena motifnya seperti mahkota Mesir. Iya. Jadi ini juga tadi walaupun besar tapi masih ini karena ini jadi berkualitas ini, Pak ya. Iya, karena di apa anti basi. Iya, termasuk juga usianya lama, dinasti Song. Jadi abad ke-11 itu sampai jadi yang piring pinggan yang anti racun itu di mana? Sebenarnya di sini belum dicoba. Semua orang tadi selalu cerita, tetapi secara apa memang kita teruji. Biasanya kalau anti racun itu selalu dikaitkan dengan bahan alam tadi, bahan alami. Karena alam itu kalau di negeri Cina dan sebagainya selalu dikaitkan dengan kulit hijau.
batu batu gio gitu ya? yang paling apa dia gio, tapi di luarnya dianggap kulit gio itu dianggap batu yang tadi memakai itu sultan-sultan dulu suka meja gio, baik itu gio putih hijau, gelasnya gio, karena dianggap tadi bisa menawarkan racun, yang panas bisa dingin dan sebagainya, simbol kesejukan. Gio memang bisa, Pak. Ya itu menurut apa yang informasi, karena pembuatannya masih kolot, teknologinya masih kuno, asal jadi gitu. Ya, masih kuno. Saya nggak berani bilang asal jadi, Pak. Memang pengetahuan itu dan bahannya memang buruk kan, iya. tapi kualitasnya dan usianya lebih tua, jadi di bansal gambir, kina di kebun dan sebagainya menggunakan ini. Kalau kita biasanya di pondok durian dan sebagainya menggunakan kayu. Karena untuk melancarkan darah di apa, jadi bukan untuk tidur selama-lamanya dia menggunakan ini. Tapi jadi karena pengobatan ini, Pak, ya? Iya, jadi didatangkan dari Cina sehingga orang menganggap ini bantal Cina. Ini banyak lagi sistem teknologi semua. Apa kalkulator zaman dulu? Iya, dulu sekolah tak ada buku. Orang pakai papan loh. Kalau di sini sebut nama papan loh. Jadi itulah satu nih untuk berhitung, menulis. Inilah apa? Buku belum kita kenal. Saya juga dulu masih SD masih punya gini, masih punya. SD dulu saya pakai gini ya, tapi sempo enggak. Tapi di sini itulah bukti. Papan loh ini ada. Ketika kita menjelaskan ke anak-anak sekolah, begitulah orang tua dulu. Tetapi orang tua dulu dalam ilmu hitung dan sebagainya lebih hebat. Jadi kalau di sini disebut peti menyanyi karena dia berbentuk peti, keluar suara kan. Peti menyanyi. Tapi kalau bahasa apanya gramofon kan? Gramofon atau peti menyanyi. Atau peti menyanyi. Jadi banyak bentuk, ada yang sana ada yang kayak peti besar kayak gitu, kayak kilo speaker kayak speaker ya. Ada juga yang punya ini kayak trompet terus ini kayak trompet. Nah, pelopongan betul. Ini piringan hitam atau grempong. Iya. Inilah salah satu keunikan yang inilah apa aset budaya Lingga yang ada di museum kita ini. Iya, Pak. Kalau ini berhubungan dengan permainan rakyatnya. Oh ini gasing Lingga. Mana gasing Lingga, Pak? Ini gasing Lingga. Ini gasingnya yang akan dipertandingkan awal bulan November ini. Nggak ada pakunya, Pak, ya? Iya, pakunya di bawah, Pak. Di sini. Ya, ini bisa memecahkan, Pak. Ini bahkan memecahkan. Ini salah satu contoh sompel deh, Pak, ya? Sompel karena keras di apa aja. Ini juga udah mulai apa ini, kena pukul sama musuh ini. Iya, karena memang inilah besar-besarnya lain dengan gasing Natuna. Nah, ini bentuk gasing Natuna yang kalau kita bandingkan dengan ini memang mudah rusak. Bulan November pertandingan ini. Iya, tingkat anak sekolah. Udah dekat ya? Iya. Ini pakai kayak tali, pakai tali alit, Pak. Ya, dia ada tali alit namanya untuk musim mana. Nah, dan ini kita temukan, Pak, di dalam tanah. Oh iya, di di perkampungan orang Cina bahwa ada gasing batu jantung. Jadi gasing ini nampaknya sudah lama berkembang di Lingga ini. Salah satu bukti ini tertanam di dalam pasir lebih kurang hampir 1 meter. Ketika orang mengambil pasir, maka dijumpalah ada 2 buah. 1 buah belum dapat kita apakan kepada masyarakat, di 1 sudah kita apakan selamatkan. Siapa kemarin ditawar apa dibilang Bapak mau gasing katanya. Iya. Ini meriam selain aksesoris dianggap juga sebagai pistol dulu karena
pelurunya ada kecil-kecil Oh, gitu ini kan. pelurunya nih. Ya ada kecil-kecil ya. Ini juga apa peluru meriam juga. Oh, ini peluru meriam Pak ya? Iya, karena meriam yang besar, pelurunya Bisa. besar, yang kecil kecil. Ini dianggap senapang dulu, jadi untuk senapang. Oh, ini ya. meriam ini Pak? Meriam. Beneran juga Pak? Iya. Gimana cara nembaknya ini Pak? Nah, ini biasalah dimasuk Masukkan ke sini api. belerang, ya. Oh. Nanti di Sini, sumbunya. sumbu sini ya. Ini juga bisa di Apakah putus tangan kita Pak pegang ini kayak gini mungkin Pak, ya? orang dulu Pak mungkin punya keahlian dan punya Iya, magic iya, dan iya. sebagainya tadi azimat tadi ya. Sehingga dia Ini barang-barang yang berat aja bisa diangkat kan. Ini luar biasa Pak. Iya. Jadi di sini tak pemantik apinya, sumbunya, Sumbunya. di sini meriamnya. Wih, Iya, ini juga ini yang ini lebih besar lagi. Gimana Iya. lagi? Ini yang kecil aja Pak. Berat itulah. Karena memang orang tua dulu Ada ilmunya, Pak, ya, ada ilmu yang punya pedang. kedrak kata orang sekarang. Oh, ini pedang Samurai. boleh diturun ke apa Pak? Pegang? Boleh. Di sini Pak. Nggak bisa. Dengan senjata yang digunakan oleh para samurai yang disebut dengan katana. Jadi pedang ini merupakan aksesoris daripada katana. Sementara katana itu dia tidak begitu panjang dan dia berbentuk seperti ini, tapi dia punya sarung itu lebih keras karena sarungnya juga sebagai penangkis, sebagai tameng juga. bisa tameng ya. Nah, sementara ini adalah sebuah aksesoris sehingga dia menggunakan tadi bahan kulit dan sebagainya. Dan ini ada saya tengok Pak, 3 ini anak pisaunya Pak, anak pedangnya. Ini kegunaannya apa ini Pak? Sebenarnya itulah tadi karena aksesoris selain simbol keindahan, juga memang senjata ini digunakan sebagai apa tadi selain pedang panjang, sebagai kalau kita tadi Ya, sudah mungkin- menggunakan senapang ada pistol Ya dan mungkin ini sebagainya. Pak untuk membunuh musuh dengan pisau lempar. Dengan pisau mungkin, ya. lempar, bisa Mungkin. juga untuk tadi hal-hal yang mudah tadi yang pendek ya untuk menggunakan apa senjata-senjata Nah, yang ini barang langka loh. Dari zaman Jepang 1942. 42. Ini barang sudah ada. Terus ya aku merawatnya ini sebenarnya. Bahannya lembut tapi tajam. Bisa, contoh bisa dibuat pinggang ini ya. Sorry Pak ya. Iya. Ini bisa jadi kak pinggang. Nah ini ada di Museum Daik Lingga. Jadi kawan-kawan yang mau lihat barangnya langsung, Silakan silakan berkunjung. datang ke Daik Lingga sini di museum kita ini. Ada beberapa unik ini, ada Bahkan 3. borgol juga ada di sini. Nah, ini Kalau ada juga borgol. Mau mencoba borgol zaman dulu silakan. Nah, ini. Boleh di close up lah. Ini borgol atau Zaman gari dulu. kalau di sini Gari, iya, disebut gari. gari. Kalau borgol zaman dulu ini pernah juga dikoleksi di museum. Tahanan-tahanan. Iya, tahanan. Iya dulu orang sagu, arang dan sebagainya itu Ambil yang kecil aja. atau kecil. Jadi kalau bahan barangnya tidak berat, maka dia menggunakan timbangan pikul yang namanya. Jadi kalau untuk barang yang berat, sagu, Iya. karet, getah, itu menggunakan yang lebih besar. Jadi itulah dulu Timbangan, Pak, ya? Iya, teknologi yang Dan ini sudah agak karatan, udah macet. Biasanya bisa digeser-geser. Bisa digeser. 10 kilo, 20 kilo. 10 kilo. Nah, dipeganglah sini, di sini barangnya, di sini ada gandulannya untuk, untuk apa beratnya ya, untuk berapa kilo, geser-geser ke sini. Jadi ya seperti yang di film-film Cina ini lah. Eh, Memang budaya kita masih dicampur dengan budaya Melayu. Melayu, Cina, ya, Cina, Eropa, Iya. Gabung juga ada dari Timur Tengah juga. Iya, campur. Kaya kita ini. Nah, Ini juga alat perang ya. Oh, ini tombak. Tombak, Tombak. kalau besar nih tebing, kalau kecil mah tadi selalu dikaitkan orang dengan Ini tombak. Nah, mungkin untuk berburu zaman dulu ya Pak ya. Perang. Nah, untuk perang juga. Perang, Panglima atau apa? Ulu balang, Ulu balang. prajurit Dia ya. prajurit zaman dulu. Ini Kalau yang ini- jaga sultan. Iya. Kalau ini yang lebih besar lagi nih, lebih kalau kena lumayan karena kita banyak koleksi itu mata lembingnya yang lebih apa dalam ini juga ada pedang jinawi, juga ada tumbuk lada,
Ini tumpuk lada, senjata orang Melayu juga. Selain keris tadi, ini banyak keris-keris juga di atas ini. Ada juga badi, Bugis. Iya, ada badi. Ada juga scan tadi atau tumpuk lada. Jadi banyak tadi koleksi yang ada di sini. Nah, ini juga ada senjata. Bagaimana hubungan kerajaan Rio Lingga ini dengan tadi dari Kalimantan, kampel. Nah, ini kampel untuk kepala burung munggang. Kampel. Nah, ini juga keris. Nah, Tapi ini bukan mandu ini Pak ya? bukan Pak.